Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Ferdian Saputra, berasal dari Universitas Terbuka Batam. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas praktik 3 algoritma dan pemrograman. Dalam tugas 3 algoritma dan pemrograman kali ini, kita menggunakan 3 konsep fundamental dalam pemrograman Java, yaitu if statement, array, dan index. Konsep-konsep ini membentuk dasar untuk membangun program yang lebih kompleks dan efisien. Dalam tugas 3 kali ini, kita mendapatkan perintah untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input pada golongan C, maka mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, array lembur dari gaji pokok dan dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%, array lembur dari gaji pokok dari gaji array sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%, array lembur dari gaji pokok dari gaji array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 5 jam, lebih dari 5 jam atau 5 jam, maka gaji lemburnya 38%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, sedangkan outputan adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Sebelum itu, kita akan masuk ke pengertian if statement, yaitu merupakan struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. If statement memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi dan mengeksekusi blok kode yang berbeda jika tidak terpenuhi. Contoh sederhananya adalah jika program ingin memeriksa apakah nilai suatu variabel lebih besar dari 10. If statement akan menentukan apakah kondisi tersebut benar. Jika benar, program akan mengeksekusi blok kode tertentu. Dan jika tidak, program akan mengeksekusi blok kode yang berbeda. Struktur sintaks if statement itu if, kemudian kondisinya, kemudian isikan dengan kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar, kemudian else, dan kemudian isikan kode yang dieksekusi jika kondisinya salah. Jadi if kita isi dengan kode dieksekusi, kode akan dieksekusi jika kondisinya benar, sedangkan else itu akan mengeksekusi kode jika kondisinya salah. Contoh penggunaan if statement di dalam ini saya menggunakan integer nilai sama dengan 7 ya. If nilai lebih dari 10, maka akan keluar nilai lebih besar dari 10. Else, jika tidak, maka nilai tidak lebih besar dari 10. Berarti dalam contoh ini nilai variabel nilai adalah 7,
yang tidak lebih besar dari 10. Akibatnya, kode di dalam blok else akan dieksekusi dan program akan menampilkan pesan nilai tidak lebih besar dari 10. Kemudian kita masuk ke pengertian array. Array adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen array diidentifikasi dengan indeks unik yang merupakan bilangan bulat yang menunjukkan posisi elemen tersebut dalam array. Penggunaannya, array berguna untuk menyimpan data yang berurutan seperti daftar nama, harga produk, atau skor siswa. Array membuat pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Struktur sintaks deklarasi array. Tipe data, kemudian indeks, baru nama array-nya. Pengaksesan elemen dalam array itu nama array, kemudian indeks, kemudian nilainya. Contoh penggunaan array. Di sini kita menggunakan tipe integer, kemudian indeks, kemudian array angka, kemudian isi indeksnya adalah integer indeks 5. Kemudian kita menetapkan nilai ke setiap elemen array, yaitu 10 pada indeks pertama atau 0, 20 pada indeks kedua atau 1, 30 pada indeks ketiga atau 2, 40 pada indeks keempat atau 3, 50 pada indeks ke-5. Dalam hal ini di sini 4. Kemudian, karena kita menginginkan mencetak nilai elemen pada indeks kedua, maka yang tercetak adalah angka 30. Oke, kita lanjut ke pengertian indeks. Indeks ini merupakan bilangan bulat yang menunjukkan posisi elemen dalam array. Indeks array dimulai dari 0, artinya elemen pertama memiliki indeks 0 ya. Seperti yang dicontohkan ini, angka pertama kali indeksnya adalah 0. Jadi karena itu indeks array itu dimulai dari 0. Meskipun pada indeks neo integer ini berisikan 5 indeks, tetapi dari angka 0 sampai ke 4 itu juga 5. 0, 1, 2, 3, 4. Itu berjumlah 5 indeks. Kemudian, indeks memungkinkan kita untuk mengakses setiap elemen array secara unik. Dengan mengetahui indeks elemen, kita dapat mengambil atau mengubah nilai elemen tersebut. Contoh penerapannya, integer indeks, array angka, new integer, 5. Kita mau memakai contoh pada penggunaan array tadi ya. Kemudian, kita menginginkan mencetak pada indeks pertama dan pada indeks ketiga, maka dihasilkanlah 10 dan 40. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Kemudian kita akan masuk pada Java ya. Kita masuk ke VS Code terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar karena kita akan membuat tugas 3 ini dalam Java. Di sini ditampilkan tugas yang sebelumnya, yaitu tugas 2.
Oke, kita klik new file dulu, kemudian kita isikan tugas 3 SIM 4203 04895791, yaitu link saya .java. Oke, saya sudah menyiapkan folder, jadi saya tinggal klik new saja jika ingin memulai tugas baru. Oke, saya akan memulai mengerjakan programnya. Baiklah, karena program yang saya buat sudah siap dan sudah saya tes, saya akan menjelaskan program yang saya buat ini. Dari yang pertama adalah mungkin di atas public class, ini pendeklarasian bahwa ini file yang saya gunakan. Kemudian kita masuk langsung ke perintah dari soalnya, yaitu array gaji pokok pada tiap golongan. Di sini saya menggunakan nama array-nya adalah gaji pokok dengan indeks pertama atau indeks 0, yaitu 5 juta, indeks satunya yaitu 6.500.000, indeks keduanya 9.500.000. Kemudian untuk jam lembur
Karena saya menggunakan data double, sehingga persenan kita ubah menjadi desimal. Tidak harus bilangan bulat, tidak apa-apa. Jadi saya ubah ke bilangan desimal, yaitu 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38. Kemudian ini saya inputkan golongan dan set gaji pokok dengan perkondisian if jika golongan A maka indeks golongan 0, yaitu 5 juta rupiah. Jika golongan B maka indeks golongannya 1, yaitu 6.500.000 rupiah. Jika golongan C indeks golongannya 2, yaitu 9.500.000 rupiah. Ini untuk golongan dan set gaji pokok yang saya buat. Dan jika golongan di luar daripada itu, maka akan menampilkan golongan tidak valid. Mohon masukkan golongan yang sesuai. Ya. Kemudian untuk memasukkan jam lembur ya. Ini perhitungan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lemburnya tidak ada, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0. Jika jam lembur lebih dari 0 atau ada 1 sampai dengan jam lembur kurang dari 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur jam lembur kurang 1. Nah, yang ini adalah operasi ya. Jadi selagi kurang dari 5 maksud saya, atau lebih dari 0 dan kurang dari 5, maka menggunakan operasi ini. Jam lembur dikurang 1 untuk nilai lemburnya. Terus, jika jam lembur lebih dari 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks keempat. Indeks keempat yaitu 0,38. Oke, kemudian perhitungan total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Langsung saja kita coba inputkan di sini. Kita perbesar dulu. Ini kita tes ya. Kita mulai dari golongan A. Kita masukkan jam lemburnya 3. Maka total penghasilannya adalah 6.700.000 rupiah. Kemudian kita ulang. Kita masukkan golongan B. Kita masukkan jam lembur, misalnya 0. Nah, maka total penghasilannya 6.500.000 rupiah. Kita coba lagi yang lain. B. Masukkan jam lembur, misalnya kita masukkan 7. Maka total penghasilannya 8.970.000 rupiah. Bagaimana dengan C? Kita coba C. Kita masukkan tanpa jam lembur. Maka total penghasilannya adalah 9.500.000 rupiah. Sudah sesuai dengan soal. Saat ini kita mau mencoba jika kita memasukkan golongan atau jam lembur yang tidak valid. Contohnya, kita masukkan golongan C. C dulu. Kita masukkan golongan R misalnya. Maka ada perintah golongannya tidak valid.
dan masukkan golongan yang sesuai. Maka kita coba masukkan kembali golongan C. Jam lemburnya kita masukkan misalnya minus 10. Jam lembur tidak valid, mohon masukkan jam lembur yang sesuai. Tetapi memang total penghasilannya keluar, tapi hanya penghasilan gaji pokoknya saja, tidak termasuk dengan jam lemburnya. Baik, sekian hasil praktik tugas 3 algoritma pemrograman saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.